Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Halo, saya Ferry Fadli akan mengantar adik-adik memahami konsep demografi. Diharapkan materi ini dapat disimak dengan baik dan menjadi pemantik dalam berpikir dan mengembangkan materi yang ada. Jadi, mata pelajaran hari ini adalah judulnya konsep demografi. Yang pertama adalah kita menyamakan pemahaman yang paling bisa dilakukan. Pertama adalah mendefinisikan kata demografi. Jadi, kita berikan pertanyaan judul yaitu apa itu demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua suku kata yaitu demos dan grafien. Jika demos diartikan sebagai rakyat, sedangkan grafien diartikan sebagai tulisan. Ketika kita gabung, kira-kira pengertiannya adalah tulisan yang berkaitan tentang rakyat. Kemudian juga demografi ini bisa didefinisikan sebagai istilah dari ilmu yang mempelajari tentang kependudukan, diantaranya struktur penduduk, komposisi penduduk, proyeksi penduduk, data kependudukan, analisis pada faktor perubahan yang terjadi, dan sebagainya. Tentunya yang berkaitan dengan kependudukan. Jika diartikan kembali demografi itu sebagai sejarah alam dan sosial spesies manusia atau pengetahuan matematika populasi, perubahan umum yang terjadi di dalamnya, kondisi fisik, sipil, intelektual, dan moral mereka. Ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Achille Guillard tahun 1855. Sebenarnya, ilmu demografi ini pada periode 1860 sampai 1910 barulah masuk masa transisi, di mana dari statistik dianggap sebagai bidang minat tersendiri. Jadi, demografi sudah masuk atau dipatenkan. Biasa kita kenal dalam kegiatan pencatatan penduduk seperti sensus, survei, dan lainnya. Jadi, ilmu demografi ini mulai digunakan atau dimasukkan dalam istilah keilmuan khusus. Kemudian kita akan membahas tentang fokus kajian demografi. Karena kita ketahui bersama, objek kajian demografi itu adalah penduduk, maka kajiannya adalah berupa jumlah, perubahan, komposisi, komponen, distribusi, faktor pengaruh, dampak perubahan yang terjadi di dalam penduduk tersebut. Juga kata Bogue 1976 mengatakan bahwa demografi kajiannya itu fokus pada fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas. Lebih jauh lagi, Berkeley mengatakan tahun 1981 fokus kajian demografi itu pada bagian statistik dan matematika. Kalau kita analogikan dalam sebuah wilayah itu ditempati oleh satu populasi atau lebih kecil, saya contohkan dalam satu rumah itu ditempati oleh jumlah orang yang menghuninya. Di dalam rumah tersebut penghuninya akan keluar masuk, baik itu dia meninggalkan tempat ataukah dia hanya keluar sementara atau pergi sementara lalu kembali lagi ke tempat
atau rumah tersebut. Kemudian juga di dalam rumah tersebut bisa jadi ada yang meninggal, kemudian ada yang melahirkan, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itulah analogi ataukah perumpamaan kajian demografi. Pada intinya adalah kajiannya ini berkaitan dengan struktur kependudukan dalam sebuah wilayah. Jadi seperti itu. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi sehingga ilmu ini masih dibutuhkan dan juga menjadi bagian dari kurikulum wajib dalam ilmu pengetahuan sosial, baik itu di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Jadi, latar belakang, tujuan, dan manfaat di sini saya rangkum menjadi paling tidak ada 4 poin. Yang pertama, demografi ini masih sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan pro-sosial. Maksudnya, ini lebih kepada tugas pemerintah. Pemerintah ketika merencanakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun sosial, maka dia harus punya hasil analisis demografi terhadap arah rancangan pembangunan tersebut. Contoh, kalau pemerintah merencanakan membangun pasar, membangun rumah sakit, membangun fasilitas pendidikan, fasilitas publik, dan lain-lain, maka dia harus menghitung, dia harus menganalisis seberapa penting atau seberapa manfaat pembangunan tersebut untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat di wilayah tersebut. Seberapa manfaat puskesmas, seberapa manfaat rumah sakit tersebut ketika kita bangun, seberapa manfaat fasilitas publik, fasilitas umum, dan lain-lainnya untuk dibangun untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kira-kira seperti itu contoh sederhananya. Lebih lanjut pada poin kedua, demografi ini harus dipahami untuk mengontrol atau mengkaji keadaan penduduk yang ada di sebuah wilayah tersebut. Kenapa demikian? Karena fungsi kontrol itu sangat penting untuk melihat perkembangan yang terjadi. Karena dampak yang terjadi ketika tanpa kontrol penduduk, maka akan terjadi kepadatan penduduk karena tingkat kelahiran yang tinggi bisa jadi seperti itu. Tingkat pendidikan yang sangat rendah ketika kita tidak lakukan kontrol sosial, tingkat kriminalitas. Maka inti dari poin kedua, maksud yang mau saya sampaikan bahwa ilmu demografi ini penting untuk menjadi dasar kita melakukan kontrol dan kajian yang intensif terhadap keadaan penduduk di sebuah wilayah. Poin ketiga adalah untuk menciptakan tatanan hidup yang terstruktur. Nah, untuk menciptakan tatanan hidup yang terstruktur, maka kita tentu harus tahu dulu seberapa baik tatanan hidup yang ada di wilayah tersebut. Maka kita membutuhkan analisis atau kajian demografi wilayah tersebut. Kemudian yang keempat adalah untuk mewariskan budaya pengetahuan sosial yang baik kepada generasi kita. Ini lebih khusus dimaksudkan dalam transfer pengetahuan kepada peserta didik, baik di tingkat sekolah ataupun di tingkat perguruan tinggi. Jadi demografi itu penting untuk mewariskan pengetahuan yang baik untuk peserta didik kita atau generasi kita. Selanjutnya, siapa yang paling perlu memiliki pemahaman tentang
demografi? Barangkali kalau kita jawab bersama ya, tentu ilmu itu perlu dimiliki oleh semua warga yang ada di permukaan bumi ini. Betul, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang berada dalam lingkungan manusia itu sendiri, sehingga dibutuhkan kepekaan minimal tahu bahwa penduduk dalam wilayah saya terus bertambah atau terus mengalami perubahan, maka kita perlu terus beradaptasi dengan lingkungan. Tetapi yang paling perlu adalah penentu kebijakan, yaitu pihak pemerintah. Pemerintah di sini membutuhkan data penduduk seperti yang saya katakan tadi sebagai dasar untuk mengkaji kebijakan yang akan diterapkan. Seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana dasar saya untuk membangun sebuah fasilitas di satu titik itu. Maka yang dibutuhkan adalah menganalisis dulu kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini adalah upaya menciptakan kesejahteraan seluruh warga negara, adil dan makmur tanpa diskriminasi. Kemudian untuk siapa lagi? Yang kedua adalah peneliti atau praktisi. Peneliti di sini tidak dibatasi baik itu dosen, guru, ataukah peneliti-peneliti independen lainnya. Peneliti yang sifatnya perorangan, kelompok maupun secara kelembagaan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Sehingga disiplin ilmu demografi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, Badan Pusat Statistik, dia punya tugas dan fungsi meneliti keadaan penduduk. Itu adalah badan negara yang memiliki tugas dalam mengontrol data penduduk. Kemudian siapa lagi? Berikutnya adalah akademisi, dosen, guru, mahasiswa, siswa, dan praktisi pendidikan yang serupa memiliki kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga perlu mengetahui ilmu demografi. Kemudian berikutnya adalah yang paling menarik di sini adalah organisasi politik atau politisi. Organisasi politik biasanya sangat membutuhkan kajian sosial secara umum. Tujuannya untuk memetakan kekuatan politik dan menentukan arah kebijakan organisasinya. Sederhananya begini, organisasi politik harus tahu di wilayah tersebut itu berapa jumlah pemilih, berapa jumlah pemilih milenial, ataukah pemilih yang lanjut usia. Berapa jumlah orang yang membutuhkan misalnya pelatihan ini, kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, maka dengan demikian organisasi politik atau politisi itu sendiri membutuhkan ilmu demografi. Kemudian berikutnya adalah masyarakat umum. Masyarakat umum juga tidak ketinggalan, perlu mengetahui kondisi lingkungan di mana dia berada untuk menciptakan kesesuaian potensi atau peluang bermasyarakat yang adaptif. Maksudnya, saya contohkan, ketika kita berada di lingkungan yang baru, maka yang perlu kita pertama lakukan atau perlu kita ketahui pertama lakukan adalah siapa tetangga saya, berapa orang penduduk di wilayah ini yang membutuhkan misalnya atau dia membutuhkan tempat belanja, membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok dasar, kemudian seberapa besar jumlah orang yang saya bisa tempati untuk berkomunikasi setiap harinya, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya adalah ketika kita berada di wilayah tersebut, maka kita harus mengetahui secara umum kondisi demografi di wilayah tersebut, sehingga kita bisa menciptakan peluang-peluang untuk menjadi masyarakat yang baik di daerah tersebut, yang dipandang, kemudian yang dihormati, yang gampang diajak berkomunikasi. Atau bisa jadi juga kita punya peluang untuk membuka usaha
atau bisnis di wilayah tersebut. Ketika kita tahu kondisi demografis di situ, kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir untuk siapa? Ini untuk lembaga swadaya, atau biasa kita dengar lembaga swadaya masyarakat. Jadi mereka membutuhkan ilmu demografi yang bisa digunakan dalam tugas kontrol sosial atau melakukan perubahan dalam tatanan hidup yang rukun. Oke, selanjutnya bagaimana memahami demografi? Pada dasarnya, prinsip-prinsip dalam mengkaji demografi yang harus kita pahami adalah yang pertama, untuk memahami demografi, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan kuantitatif. Kenapa? Karena demografi sifatnya adalah data angka penduduk. Kemudian fokus pada jumlah individu atau proses perubahan struktur kependudukan. Perlu acuan jumlah awal dan akhir dari penduduk tersebut. Kenapa? Untuk mengetahui dinamika yang terjadi dalam penduduk tersebut. Misal, tahun 2020 atau 2010 penduduknya seperti ini. Sampai pada tahun 2020 ternyata mengalami perubahan seperti ini. Nah, itu maksudnya untuk fokus pada jumlah individu atau proses perubahan struktur kependudukan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan analisis angka-angka dengan teliti dan akurat. Karena ketelitian dibutuhkan untuk mencegah kesalahan yang berlanjut. Karena ini sifatnya adalah kuantitatif atau bersifat angka-angka. Kemudian yang keempat adalah menentukan data dan cara memperolehnya, seperti sensus, survei, atau cara-cara lain yang berkaitan. Metode pengambilan data adalah kunci kesesuaian hasil analisis. Ketika menentukan data dan cara memperolehnya itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kaidah, maka hasil analisis dari demografi tersebut bisa jadi terjadi kesalahan yang fatal. Karena demografi fokus mengkaji struktur kependudukan, maka dasar pengetahuan yang perlu dimiliki adalah analisis statistik. Jadi keempat poin ini adalah intinya kita harus punya prinsip memahami secara baik bagaimana menganalisis data-data statistik. Kemudian yang terakhir dari penjelasan ini adalah hubungan demografi dengan disiplin ilmu lainnya. Paling tidak ada 5 disiplin ilmu yang terkait. Di antaranya adalah sosiologi, antropologi, ekonomi, biologi, dan ini semua akan berkaitan pada ilmu demografi. Dan tentunya semua ilmu ini sebagai ibu dari ilmu sosial adalah geografi. Jadi kelima komponen ini, variabel ini, disiplin ilmu ini sangat berkaitan. Kita perlu pahami bersama bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan disiplin ilmu satu sama lainnya. Seperti halnya demografi memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu lain yang memiliki objek kajian manusia itu sendiri. Sosiologi memiliki objek kajian masyarakat, antropologi itu budaya, ekonomi itu adalah pemenuhan kebutuhan manusia, biologi juga menjadi objek kajiannya adalah manusia atau struktur tubuh manusia. Kalau geografi lebih luas lagi, sehingga saya buat gambar yang lebih besar yang mengambil semua aspek-aspek yang di luar seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan biologi tersebut. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Saya Ferry Padli. Untuk pertanyaan kita lanjut pada aplikasi SyamOK atau bisa
email saya atau mengontak saya lewat kontak informasi yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.